bencana di Dusun Situlang, Desa Kutabima, Kecamatan Cimandu terjadi pada tanggal 31 Maret tahun 2022. Apa yang sudah disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian SDM yang memeriksa tanah di sini pada tanggal 12 April 2022. Jadi tanah yang ada di sini ikut secara geologi adalah ikut di formasi halang, di mana material utamanya adalah pasir, tufa, dan lempung dengan tanah lapuk sangat tebal, agregasinya sangat kurang, kompaksinya sangat kurang sehingga mudah larut oleh air hujan, oleh presipitasi itu sangat mudah. Di Dusun Situlang ini kita tidak membuatkan sementara karena kita sudah mengajari kepada semua warga masyarakat yang terdampak untuk siap siaga menghadapi potensi yang mungkin akan terjadi. Seperti sebagian Pak Camat masih ada mahkota longsoran yang cukup panjang dengan lebar 50 cm dan kedalaman mencapai 60. Tapi itu sudah kita tutup. Kemudian beberapa aktivitas yang terkait dengan masalah perairan seperti kolam, sawah itu sudah kita off-kan, tidak kita izinkan sesuai dengan rekomendasi. Tadi yang sampaikan Pak Pijo nanti, selain itu kita sebenarnya ada habitat vetinera, Pak. Rumput akar wangi itu rootnya sampai dengan 5 meter akar wangi, 5 meter. Jadi itu sangat kuat sekali. Maksudnya sampai 5 meter. Ya, jadi siang hari ini sengaja datang ke sini untuk melihat bagaimana penanganan jembatan itu ya, jembatan dulu. Jadi jembatan ini tadi disampaikan adalah penghubung antar dua desa yang kemudian desanya jadi terisolir ya, kelihatan di sana. Tetapi hal yang utama sebetulnya adalah bagaimana kita mengantisipasi tanah yang kebetulan memang tanah yang silaya gembur ya. Jadi rawan lapuk, kemudian tidak ada penguat di tanah itu sehingga pada akhirnya tanah itu mudah bergerak. Kalau mudah bergerak itu menggeser. Nah ini tadi ada antisipasi tentang PWS. Nah mungkin yang perlu adalah bagaimana masyarakat itu punya kewaspadaan. Jadi kewaspadaan bahwa ketika dia ada hujan yang sekian lama, maka lebih dari 4 jam, maka bersiaplah untuk segera siaga. Bagaimana kemudian kesadaran kesiapsiagaan. Kemudian yang lain adalah bagaimana sinergi. Maka tidak ada penanganan bencana yang kemudian keter atau tidak tertangani dengan baik. Harapan kita seperti disampaikan Bu Peci, penanganan cepat. Kita tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi kepekaan dan kepedulian. Masyarakat Cilacap yang sudah sangat baik tingkatkan menjadi baik, sehingga nanti bencana ini sudah menjadi tanggung jawab semua. Tapi kemenangan menangani ada anggaran-anggaran yang kita siapkan. Ke Pak Wijo tadi BPT segala macam itu dokumennya benar jangan. Nggak pakai nanti kita belit-belit malah jadi rakyatnya butuh sekali ya. Kalau nanti masalah penunjangnya turap dan yang lainnya itu saat nanti ada relokasi, saat itu ada penanganan jangka panjang. Tapi yang jangka cepat harus segera ditangani. Terus masyarakatnya ini juga fungsinya kepala desa, adu semua. Ini karakter building ya, membangun mental bahwa ini satu kebutuhan umum.
matur nuwun kepada PU yang sudah membantu. Jadi kemarin saya kebetulan juga ke PU Pusat membantu pembangunan jembatan yang telah memutuskan dua desa yang terisolir. Jadi terisolir karena memang tidak ada jembatan. Tapi sudah dilihat jembatannya bagus, sudah bisa digunakan, dan harapannya jangan sampai putus lagi. Maka Bapak Ibu, ini pesan saya, selain nanti dari BBWS, kemudian dari PU membantu kita secara fisik, kalau masyarakat tuh jaganya sebenarnya gampang, jangan buang sampah di sungai ya. Jangan membuang sampah di sungai, karena tadi dilihat ada jembatan yang ada beton di tengah sebagai penyangga. Kalau ada sampah nanti dia nyangkut di situ, nanti kalau ada air yang datang deras itu akan meluap, ya. Jadi salah satu cara supaya sungai ini kemudian bermanfaat dengan baik. Anak-anak di bawah posyandu, Bapak Ibu, oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak di bawah posyandu itu kalau pertumbuhannya tetap atau menurun bahkan itu sudah sangat waspada. Jadi harusnya menaik tuh KMS-nya ya, kartu menuju sehatnya harus hijau, jangan sampai kuning atau merah. Kalau kuning atau merah itu sudah waspada, ada gizi buruk atau gangguan-gangguan kesehatan lain. Jadi ini yang mesti diwaspadai. Dan saya pesankan sekali lagi, pemerintah pusat sudah membantu kita untuk membuat jembatan yang bagus, dimanfaatkan dengan baik karena daerah ini juga daerah rawan tadi ya, rawan bencana. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memahami atau mewaspadai kalau mungkin ada tanda-tanda bencana.